ん。そんなの知るかよ。ないの？アルバイトお疲れ様。俺はあんなに可愛かったのに。Halo Sobat Shirogane, kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Overflow. Anime Overflow sendiri menceritakan tentang kehidupan seorang mahasiswa yang bernama Kazushi Sudo. Sedikit gambaran kalau Sudo ini memiliki adik sepupu bernama Kotone beserta teman masa kecilnya yang bernama Ayane. Namun dikarenakan saat ini ia tinggal di sebuah apartemen yang jauh karena sedang berkuliah, membuat mereka bertiga ini sudah jarang bertemu. Suatu hari ketika pulang dari kuliah tak disangka, teman masa kecil dari Sudo ini secara tiba-tiba datang ke apartemen miliknya. Iya, mereka berdua ini adalah Kotone dan juga Ayane. Dikarenakan Sudo tidak membuka HP ketika pulang ke apartemen, membuat Ayane seketika langsung menjadi marah. Karena Ayane ini telah mengirimkan pesan kepada Sudo untuk membelikannya sebuah puding di Toserba. Sedikit informasi bahwa ketika masih kecil Ayane dan Sudo sering makan puding bersama. Jadi ya semacam makanan favorit yang wajib. Karena lelah dari kuliah dan terus mendengar Ayane yang marah-marah akibat tidak dibelikan puding, Sudo pun memutuskan untuk segera mandi agar supaya dapat menghilangkan rasa lelah dari perkuliahan. Namun, tak disangka ternyata air yang berada di dalam bak mandi itu sudah terdapat garam spesial yang diletakkan oleh Ayane, di mana harga dari garam itu tuh bisa dibilang sangatlah mahal. Fungsi dari garam spesial ini yakni untuk perawatan kulit dan juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Lebih parahnya lagi, untuk membeli garam spesial itu Ayane rela menabung beberapa minggu lamanya agar supaya bisa mendapatkan garam spesial ini. Nah, melihat Sudo yang telah memakai air garam spesial membuat Ayane yang tadinya udah emosi jadi tambah emosi lagi. Karena nggak terima air garamnya cuma dipakai sama Sudo. Ayane pun memutuskan untuk mandi secara bersama. Jadinya biar sama-sama pakai air garam spesial lah. Namun sebelum masuk ke dalam bak air, Ayane memutuskan untuk pergi ke Ramas terlebih dahulu. Nah, sementara Kotone yang kabung nggak tahu mau ngapain malah langsung masuk ke dalam air untuk menemani Sudo. Kotone yang tumbuh sebagai wanita cantik dan juga besar membuat Johnny dari Sudo ini langsung berdiri. Di sini Sudo pun iseng buat ngegoda si Kotone, dan benar aja setelah digoda oleh Sudo, Kotone ini benar-benar tersipu malu. Meski Kotone itu tahu kalau Sudo tuh cuman sekedar menjahilinya aja. Ketika Ayane sudah selesai keramas, dengan cepat dirinya pun juga ikut bergabung ke dalam bak air dan segera berendam dengan bersama. Setelah berendam sebentar, Ayane pun memutuskan untuk pergi keluar meninggalkan Kotone dan Sudo di kamar mandi berduaan. Meskipun Sudo tadi hanyalah sekedar menggoda Kotone aja, namun Johnny dari si Sudo ini memberikan reaksi yang lain karena sudah tidak kuat lagi, dan meskipun itu adalah sepupunya, dengan cepat Sudo pun langsung menancapkan Johnny mediknya tanpa meminta izin dari Kotone. Dan bercocok tanamlah mereka berdua. Hari pun menjadi malam karena di dalam apartemen milik Sudo hanyalah memiliki satu kamar aja, membuat mereka bertiga ini harus tidur di tempat yang sama. Sudo yang merasa bersalah karena telah menancapkan Johnny kepada Kotone, dengan cepat Sudo pun langsung meminta maaf perihal insiden yang terjadi di kamar mandi tadi. Namun tak disangka bahwa ternyata Sudo ini meminta maaf kepada orang yang salah. Bagaimana enggak, karena orang yang diajak bicara dari tadi itu tak lain dan tak bukan adalah si Ayane. Karena kepala basah, Sudo pun memaksa Ayane untuk bercocok tanam. Setelah selesai mantap-mantap, secara tiba-tiba Ayane ini langsung melancarkan hantaman tinjunya tepat di wajah Sudo. Ayane terlihat sangat kesal. Hari pun menjadi pagi karena tadi malam tidurnya kurang dan masih mengantuk, membuat Ayane ini memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dan malah pergi untuk membeli puding bersama si Sudo. Melihat Ayane yang masih marah, Sudo pun berusaha keras untuk meminta maaf kepada si Ayane. Sudo dengan segala kegombalannya berusaha untuk membujuk Ayane agar tidak marah lagi. Mendengar Sudo yang berkata seperti itu membuat Ayane tidaklah marah lagi kepada si Sudo. Kebetulan mereka sudah sampai di apartemen. Tiba-tiba saat masuk ke dalam, karena sudah berbaikan, si Sudo pun melancarkan serangan-serangan fajarnya.
Tiba-tiba bercocok tanamlah mereka berdua, melanjutkan cocok tanam pada tadi malam. Hari pun berganti, meski kemarin mereka sudah berbaikan, akan tetapi secara mendadak ketika Sudo mengirimkan pesan kepada Ayane, pesan tersebut cuma dibaca doang. Hingga saat ini pesan tersebut tidak kunjung dibalas sama Ayane, jadi cuma diri doang. Ketika pulang sekolah, Kotone pergi menuju ke tempat Sudo berada. Ia sudah mengajak Ayane, tapi Ayane tidak mau. Tujuan dari kedatangan Kotone yakni ingin meminta bantuan dalam mengerjakan PR yang diberikan oleh pihak sekolah, karena Sudo ini termasuk orang yang pintar. Dikala belajar bersama, secara tidak sadar Kotone ini memakan banyak sekali permen, di mana permen tersebut mengandung sebuah alkohol. Karena Kotone tidak tahan dengan yang namanya alkohol, membuat Kotone ini seketika langsung menjadi mabuk. Dan karena mabuk, ya kalian tahulah kelanjutannya bakal seperti apa. Ya lagi-lagi mereka bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kotone yang sudah sadar dan bersiap-siap untuk pergi, menyuruh Sudo untuk segera berbaikan dengan Ayane. Kotone itu tahu kalau Ayane sama Sudo hubungannya lagi nggak baik-baik aja. Kotone bilang bahwa besok pagi terdapat festival olahraga yang akan diselenggarakan di sekolah. Sudo disuruh oleh Kotone datang agar supaya Sudo ini bisa bertemu dengan Ayane. Gimana kelanjutan dari kisah Overflow ini? Apakah Sudo akan berbaikan dengan Ayane? Dan siapakah yang akan dipilih oleh Sudo? Kalau video ini rame, kita akan lanjutkan di part berikutnya. Thank you and goodbye.